kita dibully. Aku pernah ngebully orang dari sanawiyah sampai iman. Itu karena aku punya faktor tersendiri. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi sebelumnya minta maaf banget karena channel konten gak di tempat biasanya. Dan kali ini kebetulan banget nih, karena kayak ada yang mau diinformasikan dan mana tahu penting gitu ya. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar-komentar baik di bawah dan sebarluaskan video ini ke seluruh sosial media agar mana tahu nih bermanfaat buat yang lain. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan di akun channel kali ini tuh. Kita di sini bakal membahas sedikit tentang mental healthy, tapi kita terlebih dahulu kita kayak apa ya, sharing dulu. Kita bakal membahas dari awal. Nah, di sini bakal di sini Shana bakal membahas tentang bipolar terlebih dahulu. Oke? Jadi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang baru bergabung nih, baru yang lewat di YouTube-nya. Tolong di subscribe dulu channel ini agar bisa menjadi 1 juta apa sih? Ya, 1 juta subscriber. Thank you. Tunggu, hitung dulu ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Oke teman-teman, di kali ini aku bakal kayak nge-sharing apa sih itu bipolar. Pasti ada yang baru dengar kata-kata bipolar ini, dan ada yang udah dengar dari telinga orang atau pernah nonton atau sebagainya. Oke, di sini kita bakal sedikit membahas apa sih bipolar. Bipolar itu apaan? Bipolar itu sejenis apa gitu. Oke, di sini kita bakal membahas sedikit demi sedikit. Di sini aku bakal membahas apa sih bipolar. Oke, bipolar itu adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Baik itu dari depresi yang terlalu depresi banget, atau senang yang terlalu senang banget tanpa bisa dikontrol. Jadi, maksudnya kayak gini. Apabila kamu senang kamu itu melampaui batas dan kayak nggak bisa dikontrol nih. Kayaknya ini ambang yang ini, garis ini nih ambang kayak apa ya? Kayak standar. Jadi kamu lewat dari standar dan itu tuh sulit banget untuk dikontrol gitu. Jadi ada depresi dan ada terlampau senang gitu ya. Dan di sini menurut yang Shana baca, suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suatu hati mulai dari posisi terendah atau depresif sampai posisi tertinggi atau disebut dengan manik. Nah, itu yang Shana bilang tadi. Apabila kamu senang banget, dan apabila kamu sedih banget. Jadi kayak gimana ya, biasanya kamu bakal ngalamin ini selama 1 bulan. Biasanya kamu 1 bulan itu bakal sedih yang berlarut-larut. Ada gejalanya tanpa sebab dan ada gejalanya dengan sesuatu apa ya, kayak pemicu gitu. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Kita sekarang fokus dulu pada bipolar. Dan di sini telah dijelaskan terlebih dahulu ada penyebab dari bipolar ini. Bipolar itu ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Jadi kita baca aja ya. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetik, lingkungan sekitar, atau serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas kejadiannya gangguan tersebut. Nah, maksudnya di sini gangguan kayak terjadi pada otak itu tuh seperti depresi yang terlalu berat banget dan kayak I think that's good. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa ngontrol gitu ya. Dan satu lagi, tunggu dulu. Jadi mohon maaf banget kayak agak ribet gitu ya. Jadi teman-teman bisa dibesarkan lagi volumenya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini maksud dari gangguan genetik dari kayak apa ya, keturunan ada yang keturunan udah kayak memang mempunyai
bipolar ini dari keturunan sebelumnya dan dari lingkungan. Maksudnya apabila kamu di sekolah dan terasa kayak apa ya, sistem bully, itu tuh bisa pemicu loh teman-teman. Shana juga pernah baca dari salah satu YouTuber, pemicu dari bipolar itu bisa jadi gangguan bully. Jadi dampak bully itu besar banget bagi kesehatan orang yang dibully ya, terutama gitu. Jadi dimohonkan bagi teman-teman yang masih ngebully, baik itu apa kayak gitu, itu nggak bagus, itu nggak keren loh sama sekali. Jadi Shana sedikit bercerita, aku dulu juga anak yang suka ngebully orang. Kenapa aku kayak gini? Punya faktor, aku ngebully orang tuh dari sanawiyah. Nah, jadi bentuk dari kayak apa ya, pemicu bipolar ini tuh bisa dari, oh ya, ini cerita dibully. Aku pernah ngebully orang dari sanawiyah sampai iman. Itu karena aku punya faktor tersendiri. Kenapa? Karena waktu di SD aku pernah dibully, dan itu hampir 6 tahun lah ya aku dibully karena ekonomi. Karena itu aku dibully, dan pada saat aku di kelas 3 SD itu aku dibully karena sakit, you know lah ya, penyakit campak. Yang campak kata orang tuh menular, tapi menurut aku tidak sama sekali gitu ya. Tapi karena pemikiran kita berbeda-beda, but I think this biasa aja, ya udah gitu. Dan akhirnya aku kayak dijauhin sama orang, duduk sendiri, dan itu aku hampir banget kayak I know apa yang ada di pikiran aku gitu, kayak please be positif aja gitu kan. Dan aku udah berusaha untuk berpikiran baik dan mungkin ini bakal bakal menyebar karena campak itu kan ada air di dalamnya. Jadi aku kayak never mind gitu. Jadi teman-teman kalau nggak dengar suara Shana, jadi minta maaf banget karena kayak mikrofonnya tinggal di rumah dan aku ngetek nggak di rumah gitu. Kita lanjut ke selanjutnya yang tentang bipolar ini. Emang bipolar itu dampak buruknya apa sih? Pasti ada tuh kan yang nanya kayak dampak dari bipolar tuh apa sih gitu. Dampak dari bipolar ini adalah kesehatan mental kita kena, atau banyak orang bilang kalau zaman sekarang tuh mental healthy, atau lebih ke ODGJ. ODGJ itu apa sih gitu kan? Nah, kita kayak ini tuh bipolar ini sangkut paut gitu ya sama ODGJ. ODGJ itu adalah orang dalam gangguan jiwa. Tapi apabila orang yang telah kayak lebih ke peduli sama diri sendiri, peduli sama kesehatan mental, itu kalau udah ada terasa kayak aneh pada diri sendiri, di episode selanjutnya bakal aku bilang ciri-ciri dari bipolar itu apa gitu kan. Jadi kalau orang yang sayang sama kesehatan mental, dia pasti bakal ke inisiatif sendiri, bakal pergi ke psikiater atau ke psikolog tuh dia juga bisa. Atau nih, kalau Anda punya masalah atau kita semua punya masalah, dan itu tuh kalau bisa jangan dipendam sendiri gitu. Dan apabila kamu memendam sendiri suatu masalah yang kamu hadapin itu tanpa mendapatkan solusi, itu bakal berdampak buruk pada kesehatan kamu, lebih tepatnya gitu. Aku pernah dengar dari YouTuber juga, pada seorang dulu dia ODGJ, tapi sekarang alhamdulillah dia diterima di Universitas Indonesia, dan dia kalau dihitung-hitung di bawah aku gitu ya, adik kelas tibanya gitu. Dan dia sekarang alhamdulillah banget kuliah di Universitas UI, dan itu aku salut banget sama perjuangan dia untuk sehat gitu. Dia juga ngingetin kayak gini, dia kayak ngasih saran, kalau bisa kamu punya masalah jangan dipendem. Setidaknya kamu punya tong sampah,
maksud tong sampah di sini kayak orang yang bisa kamu luapkan semuanya sama dia, baik itu senang kamu, sedih kamu, gelisah kamu, curahkan ke dia, asalkan jangan dipendam. Misalnya nih kamu pendam masalah yang silih berganti datang gitu kan, dari pertama misalnya permasalahan keluarga, permasalahan teman, permasalahan lingkungan, permasalahan ini, permasalahan itu, dan itu kamu nggak bisa ngontrol dan akhirnya kamu pendam. Oke, pendam aja, pendam. Dan suatu saat yang kamu pendam itu bakal meludak dong, nggak mungkin bakal kayak apa ya, sama kayak air gelas, gelas yang kita isi air itu nggak mungkin kayak nggak mungkin dia bakal stop sampai udah di batas akhir air, ini air kita isi stop sampai sana gitu kan. Kalau itu permasalahan hidup nggak mungkin berhenti gitu, pasti selama kita hidup silih berganti datang permasalahan itu. Nah misalnya udah meluap nih, udah kayak full banget air di dalam gelas itu, akhirnya keluar perlahan demi perlahan. Dan bahkan ada kayak balon kita tiup sama gas itu, kalau terlampau besar, terlampau padat isi balon itu pasti meledak. Nah di situ aku juga dengar dari dia permasalahan dia waktu itu, semuanya dipendam dan pada akhirnya dia nggak bisa mendam lagi dan meludak. Akhirnya keluar dong amarah tadi, dan akhirnya mental dia kena, pikiran dia kacau. Di saat itu dia nggak sadar diri. Maksud nggak sadar diri itu dia mulai nggak tahu diri dia siapa, mulai nggak tahu nama dia siapa gitu. Dan akhirnya dia mulai makanya kita banyak dengar orang ODGJ ini ODGJ ini tuh kayak ngomong-ngomong sendiri dan nggak masuk akal gitu kan. Nah di situ tuh kayak ODGJ itu memang nggak tahu mau apa yang dibilangnya gitu. Nah dan Icap juga ngasih saran nih buat teman-teman YouTuber atau teman-teman dimanapun, kalau teman-teman lihat ODGJ tadi adalah orang dalam gangguan jiwa, lebih baik jangan panggil orang gila. Kenapa? Mereka juga manusia yang berhak untuk dihargai juga gitu. Ya mungkin nggak semua ODGJ itu yang menerima kalau dia tuh gila gitu, dan ada yang merasa kalau dia tuh baik-baik saja gitu, tapi sebenarnya dia tidak lagi baik-baik saja. Jadi kayak gitu sih, bipolar itu berdampak ke mental healthy banget dan bisa berujung ke ODGJ. Dan ya pemicunya tadi bakal kita lanjut di episode selanjutnya. Dan gimana cara mengatasi bipolar itu, ya setidaknya kamu konsultasi sama orang terdekat kamu, curhat ke orang terdekat kamu, atau pergi ke psikiater gitu. Orang nggak semua orang yang sakit mentalnya ke psikiater gitu. Kalau orang sehat dan akhirnya kayak pergi ke sana, nggak ada salahnya gitu, saling sharing sama dokter psikiaternya gitu. Kayak kita lebih melatih diri untuk dewasa, mengerti sama diri sendiri gitu. Kita ke psikiater itu diajarkan untuk bagaimana sayang sama diri sendiri dan bagaimana cara untuk kamu mengetahui lebih terhadap diri kamu sendiri gitu. Diri kamu ini mau apa gitu, itu ya sebenarnya. Aduh, kayaknya udah lama nih ngomong, jadi kayak sampai situ aja dulu kita permasalahan bipolar. Nanti bakal channel lanjut di segmen selanjutnya, itu tentang tentang apa sih tadi? Aduh, tentang cara mengatasi bipolar dan macam-macam bipolar, macam-macam atau kayak apa ya, ciri-ciri kamu kena bipolar gitu. Oke? Mungkin sampai di sini dulu channel atau video channel kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan teman-teman yang sayangi mental kamu dan sayangi diri kamu sendiri. Gitu deh pokoknya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.